Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan peserta didik usia SD. Kelompok kami beranggotakan Saniatul Masluha, Estin Ayuning Tias, Fabila Laki Erlinda, dan yang terakhir adalah Cici Hanifa. Dan mengenai subbab yang akan kami bahas dalam video ini, yang pertama adalah karakteristik peserta didik usia SD. Yang kedua, perkembangan kognitif. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Dan yang terakhir adalah perkembangan moral. Nah, yang pertama yaitu karakteristik perkembangan peserta didik usia SD. Yang pertama adalah karakteristik perkembangan peserta didik usia SD. Dalam menghadapi dan mengajar peserta didik dengan berbagai latar belakang, corak kepribadian, dan tingkat perkembangannya beragam, guru perlu mengetahui kemampuan dasar, motivasi, latar belakang akademis, sosioekonomi, dan sebagainya. Kesiapan guru mengenal karakteristik peserta didik dalam pembelajaran merupakan modal utama dan indikator suksesnya pelaksanaan pembelajaran. Terdapat 4 hal yang dominan dari karakteristik siswa, yaitu 1. Kemampuan dasar, misalnya kemampuan kognitif atau intelektual, afektif, dan psikomotor. Kedua, latar belakang kultural lokal, status sosial, status ekonomi, agama, dan sebagainya. Ketiga, perbedaan-perbedaan kepribadian seperti sikap, perasaan, minat, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah cita-cita, pandangan ke depan, keyakinan diri, daya tahan, dan lain-lain. Rata-rata anak usia SD di Indonesia masuk pada usia 6 tahun dan menyelesaikannya pada usia 12 tahun. Berdasarkan pada pembagian tahapan perkembangan anak, usia SD berada dalam masa kanak-kanak tengah antara 6 sampai dengan 9 tahun dan masa kanak-kanak akhir 10 sampai dengan 12 tahun. Anak usia SD senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, dan senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Oleh karena itu, guru perlu mengembangkan pembelajaran yang mengandung unsur permainan, memungkinkan siswa berpindah atau bergerak dan bekerja atau belajar dalam kelompok, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat langsung dalam pembelajaran. 2. Perkembangan kognitif. Kemampuan kognitif berdasarkan usia. 1. Kemampuan kognitif anak usia 7 tahun atau kelas 1 SD atau MI. 2. Kemampuan kognitif anak usia 8 tahun. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang padanya knowing, berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, cognition ialah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Nisab dalam Jajah tahun 2013 nomor 56. Selanjutnya, kognitif juga dapat diartikan dengan kemampuan belajar atau berpikir, atau kecerdasan, yaitu kemampuan untuk mempelajari keterampilan dan konsep baru, keterampilan untuk memahami apa yang terjadi di lingkungannya, serta keterampilan menggunakan daya ingat dan menyelesaikan soal-soal sederhana. Pujiati dan Mashkuri tahun 2011 nomor 6. Pada fase ini, kemampuan kognitif anak mengalami perkembangan yang pesat. Dalam keadaan normal, kemampuan anak usia sekolah dasar berkembang secara bertahap. Pada masa sebelum, kemampuan berpikir anak masih bersifat imajinatif, subjektif, dan egosentris. Sedangkan ketika anak memasuki masa sekolah, daya pikir anak akan berkembang secara perlahan ke arah berpikir konkret dan ikut suatu masa secara logis. Kemampuan kognitif berdasarkan usia. 1. Kemampuan kognitif anak usia 7 tahun atau kelas 1 SD atau MI. 2.
kemampuan kognitif anak usia 8 tahun atau kelas 2 SD atau MI. 3. Kemampuan kognitif anak usia 9 tahun atau kelas 3 SD atau MI. 4. Kemampuan kognitif anak usia 10 tahun atau kelas 4 SD atau MI. 5. Perkembangan anak usia dasar 11-12 tahun atau fase operasional formal. Dan yang ketiga adalah perkembangan bahasa. Menurut Syamsu Yusuf 2001 nomor 118, bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dalam pengertian ini, tercakup semua cara untuk berkomunikasi di mana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol untuk mengungkapkan sesuatu pengertian. Seperti dengan menggunakan lisan, tulisan, isyarat, bilangan, lukisan, dan mimik muka. Selanjutnya yaitu perkembangan bahasa anak usia dasar. Ada beberapa macam. Yang pertama yaitu perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 7 tahun. Yang kemudian perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 8 tahun, usia 9-10 tahun, perkembangan berbicara dan berbahasa anak usia 12 tahun. Dan yang kemudian yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Ada berbagai macam di sini yang mempengaruhi, yaitu yang pertama kesehatan, yang kedua intelijensi, yang ketiga status sosial ekonomi, yang keempat jenis kelamin, yang kelima hubungan keluarga, dan yang keenam akses komunikasi. Yang selanjutnya yaitu perkembangan moral. Selanjutnya, proses perkembangan moral. Perkembangan moral dapat berlangsung dengan melalui beberapa cara seperti pendidikan langsung, yaitu melalui penanaman pengertian tingkah laku yang benar dan salah atau baik dan buruk oleh orang tua, guru, atau orang dewasa kepada anaknya. Kemudian identifikasi, yaitu dengan cara mengidentifikasi atau meniru penampilan atau tingkah laku moral seseorang yang menjadi idolanya, seperti orang tua, guru, kiai, kemudian ustadz, artis, atau orang dewasa lainnya. Dan yang terakhir yaitu dengan proses coba-coba atau trial and error, yaitu dengan cara mengembangkan tingkah laku moral secara coba-coba. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan perkembangan moral anak pada usia dasar. Yang pertama, pengertian perkembangan moral anak usia dasar. Moral merupakan tingkah laku manusia yang berdasarkan atas buruk, baik, dengan landasan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Moral terbagi menjadi dua, yaitu tak bermoral dan amoral atau non-moral. Tak bermoral yakni apabila perilakunya tidak sesuai dengan harapan sosial yang disebabkan dengan ketidaksetujuan dengan standar sosial atau kurang adanya perasaan wajib menyesuaikan diri. Sedangkan amoral atau non-moral adalah perilaku yang tidak sesuai dengan harapan sosial yang lebih disebabkan karena ketidakacuhan terhadap harapan kelompok sosial daripada pelanggaran sengaja terhadap standar kelompok. Mengapa moral sangat penting dan diperlukan bagi peserta didik? Karena moral sebagai pedoman menemukan identitas dirinya, mengembangkan hubungan personal yang harmonis, dan menghindari konflik-konflik peran yang selalu terjadi dalam masa transisi. Perkembangan moral yaitu perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan moral anak usia dasar antara lain konsisten dalam mendidik anak, yaitu ayah dan ibu harus memiliki sikap dan perlakuan yang sama dalam melarang atau membolehkan tingkah laku tertentu kepada anak mereka. Yang kedua, sikap orang tua dalam keluarga. Sikap orang tua yang keras atau otoriter akan melahirkan sikap disiplin pada semua anak. Adapun sikap yang acuh tak acuh atau sikap masa bodoh cenderung mengembangkan sikap yang kurang bertanggung jawab dan kurang peduli terhadap anak. Yang ketiga, penghayatan dan pengamalan agama yang dianut oleh orang tua.
Ini sangat penting untuk menjadi panutan atau teladan bagi anak, termasuk dalam mengamalkan ajaran agama. Yang keempat, sikap orang tua dalam menerapkan norma, yaitu orang tua yang tidak menghendaki anaknya berbohong atau berlaku tidak jujur, maka mereka harus menjauhkan anaknya dan dirinya sendiri dari perilaku berbohong atau tidak jujur. Selanjutnya, proses perkembangan moral. Perkembangan moral dapat berlangsung dengan melalui beberapa cara seperti pendidikan langsung, yaitu melalui penanaman pengertian tingkah laku yang benar dan salah atau baik dan buruk oleh orang tua, guru, atau orang dewasa kepada anaknya. Kemudian identifikasi, yaitu dengan cara mengidentifikasi atau meniru penampilan atau tingkah laku moral seseorang yang menjadi idolanya, seperti orang tua, guru, kiai, kemudian ustadz, artis, atau orang dewasa lainnya. Dan yang terakhir yaitu dengan proses coba-coba atau trial and error, yaitu dengan cara mengembangkan tingkah laku moral secara coba-coba. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang perkembangan peserta didik anak usia SD. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.